Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Ani fillah rahimakumullah, di kesempatan pagi yang baik ini, mari sama-sama majelis kita tentang metodologi penelitian kita awali dan kita buka untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan memohon barokah dari suratun Al-Fatihah. Kita mulai dengan kemantapan batin masing-masing. Liridhoillahi ta'ala bi barakatil surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa itu aja. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil warzuqni. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita lanjutkan di pertemuan yang ketiga. Setelah mohon izin nanti bagi yang terlambat ya menyesuaikan. Ya, nanti kita akan bahas tentang komponen-komponen ini sebagaimana yang sudah kita janjikan di pertemuan kedua. Namun sebelumnya harapan saya antum semua itu sudah mempelajari ya. Membacalah harapannya. Membaca tentang ini. Pedoman penulisan tesis. Kemudian juga membaca tentang buku yang sudah saya tulis walaupun masih ada beberapa perbaikan nanti di dalam buku ini setelah saya baca. Dan ini link bukunya sudah kita bagikan, mudah-mudahan sudah pada bisa buka. Ini adalah Google Form, tolong diketik saja di masing-masing, kemudian bisa antum mulai kerjakan ya. Selamat untuk mengerjakan, saya tunggu 15 menit ke depan untuk bisa aktif di Zoom kita untuk on cam kembali. Jika ada kesulitan nanti boleh langsung bertanya. Baik, terima kasih sudah mengirimkan submit. Gimana? Saya sudah baca juga dikit-dikit senyum juga kan begitu. Nah, nampaknya masih ada beberapa yang mungkin perlu kita samakan persepsi kita terkait dengan jenis penelitian ya. Oke, jenis Maaf penelitian. dokter, saya tidak paham wajib itu apa? Ya, gimana Mas Muhammad? Wajib itu apa, saya tidak paham. Enggak, belum connect saya, belum nyambung. Gimana antum tadi bicara apa? Wajib begitu gimana? Wajib di Google Form. Dia enggak paham. Ya, antum tadi kan terlambat ya. Nah, antum enggak usah ngisi, enggak apa-apa. Ya, Mas Muhammad enggak usah ngisi di Google Form, enggak apa-apa. Ya, karena kan memang kemarin ada hal yang khusus juga disampaikan oleh Bunda Junana, gitu ya. Nanti untuk Mas Muhammad mengikuti saja. Ya. Oh, ya kalau maaf dokter, mungkin di pelajaran mungkin antum tulis apa namanya itu al-mukhtasar ya, mau apa maksud Kesimpulan. ya. Kalau saya nanti berterjemahkan mau faedah apa maksud itu, mungkin terjemah ke bahasa Arab, saya paham apa maksud, mungkin paham sedikit-sedikit. Oh ya. Ya, baik. Oh, Baik, nanti ya setiap kali perkuliahan seperti kemarin ada Mas Tri yang bantu ya. Mungkin juga kerepotan. Nah, sekarang ada Mbak Fatima yang dari Mesir. Ini nanti juga tadi di awal juga sudah kita harapkan bisa membantu ya untuk antum nanti bisa ya Mbak Fatima ya. Nanti disampaikan kepada apa itu Mas Muhammad nanti. Iya bisa insya Allah, tapi Fatima sendiri menghadapi masalah dalam menjawab ini sebenarnya susah.
Ya, sebenarnya tidak susah. Masalahnya begini, kemarin juga sudah kita diskusikan bersama bahwa metodologi riset antara yang apa itu yang diberlakukan di Timur Tengah, di Yemen ataupun di Mesir dengan yang ada di Indonesia itu punya apa itu hal yang berbeda. Ya. Insya Allah. Sementara di Indonesia itu punya kecenderungan kiblatnya itu lebih kepada berorientasi kepada saintis Barat. Ya. Kalau di dalam konteks metode ilmiah begitu. Sementara kalau di Timur Tengah itu sebenarnya pendekatannya itu lebih kepada lebih dominan ke kualitatif. Ya, lebih dominan ke kualitatif dan sifatnya naratif saja. Oke, Nah, insya Allah. ini mungkin gitu ya. Sehingga nanti memang ini ilmu yang baru justru kalau nanti apa itu bisa dikembalikan setelah kita lakukan penelusuran, nah, menggali sebenarnya konsep ilmiah sains itu adanya ada di Timur Tengah, bukan di Barat. Cuman karena dulu seluruh kitab itu diambil alih dalam tanda petik begitu jatuhnya kekhalifahan Turki, itu akhirnya seolah-olah apa itu sains yang ada di timur itu menjadi terkubur begitu ya. Terus kemudian yang di blow up besar-besaran itu adalah dari barat. Nah, sekarang ini zamannya apa ya, sejak roda itu berputar, sejarah itu ya istilahnya roda berputar, nah, kita akan kembalikan step Beda, by ada step beda. ya. Begitu. Mungkin nanti bisa Mbak Fatimah bisa bantu ya menyampaikan kepada Mas Mohamed, juga nanti Mas Tri juga bisa bantu menyampaikan kepada Mas Mohamed. Yang Mas penting Tri mungkin, perkuliahan mengikuti dulu ya. Mas Tri mungkin sibuk atau lupa saya tanya di pelajaran yang sebelum, mungkin dia lupa atau sibuk ya. Ya, 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 ya. Ya, oke, baik. Nanti juga gini, apa mungkin gini, solusi untuk Mas Mohamed, mungkin Mas Tri dan Mbak Fatimah nanti saya kasih tugas khusus, bisa komunikasi dengan saya. Begitu ya, komunikasi dengan saya, terus nanti saya akan menyampaikan apa itu beberapa hal yang nanti kemudian Mbak Mastri dan Mbak Fatimah siapa yang nanti bisa longgar itu nanti yang ditranslatekan dalam bahasa Arab. Oke, Ya, insya Allah. Gitu ya. Jadi tidak langsung. Mungkin Mastri juga bingung mau menyampaikan apa, wong Mastri sendiri ya bingung. Tadi menjawab juga masih bingung. Ya. Iya, baik. Nah, sekarang sementara apa itu hadir dulu tidak apa-apa. Nanti kita akan apa itu di bagian-bagian akhir atau di pada waktu yang lain nanti bisa langsung dikomunikasikan melalui Japri ataupun lewat grup medsos kita. Agar kelas kita nanti menjadi juga tidak menjadi terhambat. Ya, Oke, juga baik. kita izin dari kuliah, insya Allah mungkin tulis risalah atau bahas itu dalam bahasa Arab, insya Allah nanti. Ya. Insya Allah. Jazakumullah khairan. Ya, amin. Tidak apa-apa, nanti juga apa itu kita saling melengkapi ya, sekaligus juga saling mempelajari itu ya, nanti insya Allah bisa akan terkomunikasikan. Jadi saya memperkuat saja khusus Mas Mohamed, jangan patah semangat ya. Bahasa tidak menjadi kendala untuk memahami sesuatu. Ya. Eranya sudah era teknologi, sudah canggih, kemudian juga nanti banyak asal kita berkolaborasi dengan teman-teman dan hal yang lain nanti kita bisa saling bekerja bersama-sama. Ya, insya Allah akan dimudahkan. Baik. Oke, teman-teman semua yang saya banggakan, gimana rasanya kembali kita fokus ke tempat tadi saat mengerjakan? Saya melihat pertanyaannya hanya seputar tentang yang kemarin dimatrikulasikan. Ya, apa itu kuali, apa itu kuanti, apa itu mix, terus kemudian contoh
judulnya, kemudian juga tujuannya, rumusan tujuan, sampai kepada manfaat. Kalau saya membaca apa yang sudah masuk secara sepintas dengan sistem baca cepat, itu nampaknya saya tidak tahu, mudah-mudahan ini bukan yang antum sembunyikan. Ya. Artinya apa? Wah, dijawab asal sajalah. Nah, ini kan saya menjadi berkesimpulannya jadi berbeda nanti kan begitu. Tapi kalau itu adalah satu realitas yang mungkin saat ini sedang antum pahami terkait dengan dunia metodologi penelitian, maka saya berkesimpulan sementara, saya membuat sebuah hipotesa bahwa masih ada beberapa hal pemahaman yang nanti perlu kita luruskan, termasuk juga di dalam implementasi pemahaman itu di dalam sebuah penulisan ilmiah, mulai dari membuat rumusan sebuah judul. Jadi saya masih sedikit menangkap ada hal-hal yang sifatnya itu masih pada kebingungan. Betul atau salah ya? Mudah-mudahan tidak tepat hipotesa saya. Jadi masih bingung, ini sebenarnya saya mau nuliskan seperti apa. Gitu ya, ada yang seperti masih bingung. Karena kadang tidak matching antara tujuan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah tidak matching dengan title-nya, dengan judulnya. Begitu, apalagi manfaat dari sebuah penelitian. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan yang ketiga ini. Nah, terima kasih semuanya. Ini saya cek dulu, alhamdulillah sudah masuk 8 ya, 8 yang sudah ngisi. Mungkin untuk Mas Mohamed dan Mbak Fatimah belum mengisi dulu, tidak apa-apa. Sudah semuanya lah, berarti ya, nanti coba akan saya akan baca ya. Sebentar. Nah, sekarang ada yang mau memberikan sebuah komentar terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi untuk memberi tambahan pemahaman dulu dalam meluruskan yang ada di asesmen diagnostik kedua. Saya beri kesempatan pada antum, silahkan. Ada yang mau bicara? Izin Pak, bertanya boleh Pak? Siap. Siapa ini? Mas Fikri ya? Ya, Fikri. Baik, silahkan. Kita beri ruang, silahkan. Jadi begini Pak, untuk di situ kan ada 3 jenis penelitian. Nah, yang ketiganya itu kan ada menggunakan gabungan metode dalam penelitian itu. Itu mungkin bisa diringkas begitu Pak. Itu ketika kapan sih metode tersebut atau karakteristiknya? Soalnya tadi memang saya jawab bagian itu memang kurang pas gitu rasa saya Pak. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, baik. Nanti lebih detailnya akan kita bahas pada saat kita masuk ke dalam topik pembahasan tentang penelitian mix method ataupun penelitian gabungan. Namun secara simpel, apa sih sebenarnya yang menjadi sebuah penciri utama di dalam sebuah penelitian yang gabungan itu? Apakah hanya sekedar mempertemukan antara yang kuali dengan yang kuanti dalam satu event riset? Atau memang itu punya frame tersendiri? Pilihannya adalah yang kedua, opsinya yang kedua. Penelitian tentang mix method itu yang sifatnya campuran itu punya frame tersendiri. Dia tidak sekedar mempertemukan dan menggabungkan antara kual dan kuan. Ini yang sering terjadi di Indonesia, dan penggunaan riset gabungan itu juga sudah ditetapkan. Itu untuk jenis-jenis penelitian ataupun bagian-bagian penelitian campuran itu yang seperti apa. Biasanya dia itu memiliki orientasi untuk satu, perbaikan terhadap satu program. Yang kedua, punya orientasi untuk menghasilkan satu produk.
Yang ketiga itu punya orientasi untuk memotret tentang keterlaksanaan satu program. Itu yang masuk di dalam ranah mixed method. Nah, ini kebanyakan karena tidak memahami filosofi dasar penggabungan yang dimunculkan oleh para pakar pendirinya, termasuk Creswell. Nah, itu akhirnya di Indonesia ini jadi salah kaprah, Mas Fikri. Sehingga kadang kuasi eksperimen pun dikatakan ini riset mixed method gitu. Tidak memiliki dasar teoritis tentang itu. Terus kemudian kadang mungkin survei, risetnya survei, karena di situ muncul angka, kemudian dia juga harus wawancara, ya seolah-olah seperti langsung dipertemukan. Ditanya ini riset apa? Ini riset gabungan. Nah, ini yang saya sebut salah kaprah. Ya, yang kemudian menjadi mohon maaf sudah mindsetnya keliru, akhirnya sudah sesat dan menyesatkan. Ya ini kan ya menjadi saya tidak tahu nanti ini mengacaukan dan seringkali mohon maaf kalau seorang researcher, seorang peneliti tidak memiliki background kejujuran yang baik, dia punya orientasi atau punya sesuatu hidden yang dia sembunyikan, nanti yang terjadi kacau. Seperti kasus Minamata yang ada di Indonesia, pada saat itu peneliti itu menyembunyikan sesuatu dari hasil risetnya. Kenapa? Karena dibayar sama perusahaan besar. Walhasil begitu itu dilakukan proses pembiaran, maka banyak anak-anak Indonesia yang akan lahir, begitu lahir ada didapati kecacatan dalam tubuhnya. Ya. Banyaklah saya kasih contoh nanti kalau mungkin pas ngobrol sendiri lah, ini tidak etis. Karena ini nanti masuk dalam ranah etika peneliti. Ya kalau mau dikupas lebih jauh. Banyak sekali. Jadi memang harus ya hati-hatilah. Jadi ilmuwan itu menurut saya ilmuwan yang syar'i, yang harus amanah. Ya ngerti juga terkait dengan metodologi. Itu Mas nanti lebih detailnya kita bahas khusus ya, seperti apa kalau kita di kalangan akademisi, di kalangan pendidikan mau riset tentang mixed method ini, ya, enggak usah bermimpi seperti di dunia industri. Tapi cukup skopnya yang ada di area kita di dunia pendidikan saja. Dan itu sudah membawa perubahan yang luar biasa dengan izin Allah. Sangat biasa sekali perubahannya. Nah cukup, kalau cukup nanti mohon yang tadi sudah dijawab, kira-kira nilai ketepatan jawaban seperti apa, ya kita akan jelaskan. Mohon izin untuk saya share.